Halo, apa kabar? Hadir kembali Unta Law Podcast melalui channel YouTube Unta Law Review. Jangan lupa subscribe, dan kali ini kita akan bahas banyak hal kaitannya dengan ketahanan nasional suatu bangsa, dan kita hadirkan ahlinya nih, Mas Nunung, selaku dosen Fakultas Hukum Sembarang, alumni UKM di program studi ketahanan nasional, ya Mas Nunung ya? Ya, Bung Yeri. Ya. Dan satu hal yang kenapa ini perlu kita bahas dan ini perlu kita sampaikan pada khalayak, bahwa di pandemi COVID-19 ini kan ada satu alat ukur yang selalu terabaikan. Bagaimana kedaulatan dan ketangguhan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19 ini yang sudah mendunia dan tidak kunjung-kunjung selesai. Mudah-mudahan segera ditemukan vaksin sehingga masyarakat dijamin kesehatannya melalui vaksin dan penularannya semakin dapat ditanggulangin supaya tidak terlalu masif ya, hingga penambahan tren penularan juga akan berkurang di Indonesia. Harapan kami dan diharapkan dukungan masyarakat, keuletan dan ketangguhan masyarakat menjadi sangat penting bagi negara yang besar ini, dan beban pemerintah juga terbantukan kalau di mana keuletan dan ketangguhan. Ini salah satu parameter ketahanan nasional suatu bangsa. Bagaimana cara pandang Pak Nunung nih berkaitan dengan ketahanan nasional bangsa ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19? Ya, terima kasih Bung Wirin. Kalau kita ngomong ketahanan nasional itu sistem ya, jadi ketahanan nasional itu ada 8 subsistem. Tetapi kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19 itu tentunya ada subsistem yang paling berhubungan adalah SDM, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat keamanan, ujung-ujungnya subsistem politik. Oh begitu. Jadi pandemi ini mempunyai implikasi sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini bisa mengganggu ketahanan nasional. Begitu kira-kira kalau ini tidak tertangani dengan baik. Jadi implikasinya pada subsistem tadi ya Pak Pak Nunung. Terus apa yang menjadi problem di Indonesia sebenarnya? Apakah memang ketahanan nasional di Indonesia itu mengalami derajat atau degradasi penurunan? Apa kita ternyata sebagai bangsa yang sangat kuat menghadapi pandemi ini? Kira-kira pandangan Pak Nunung gimana? Kalau dari 5 aspek yang saya sebutkan tadi, aspek-aspek dari 5 itu ada yang rapuh ya, ada yang perlu ditambal, ada yang perlu dibenahi, pasti akan terganggu indikasi ketahanan. Coba bayangkan saja kalau SDM itu tidak sehat, pasti akan berpengaruh pada perekonomian keluarga, taruhlah ini ketahanan keluarga, akan berpengaruh pada ketahanan lingkungan sosial sosial. Lebih jauh lagi, pasti kalau yang mengalami ini banyak, pengaruhnya pada masalah ketertiban, keamanan. Tetapi kalau masalah keamanan tidak bisa ditangani dengan cara yang efektif, ujung-ujungnya pasti politik, pasti itu ke sana. Nah, apakah itu cermin daripada gangguan ketahanan nasional itu ya? Di saat pandemi itu relevansinya dengan 5 aspek itu tadi. Secara kerangka sistem memang bisa dibenarkan Pak Nung ya, atau Mas Nunung, saya panggilnya Mas Nunung aja deh ya, karena masih muda, bahwa apa disampaikan dengan 5 aspek itu dalam kerangka sistem ketahanan nasional ini memang saling berpengaruh ya, interdependensi ya. Jadi kalau SDM, kerakuan, derajat kesehatannya turun, bangsa ini akan membawa pada implikasi keamanan, implikasi sosial, dan bahkan implikasi politik. Demikian Bang di dalam kajian ketahanan nasional. Apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa ini dalam memperkukuh atau memperkokoh atau meneguhkan ketahanan nasional, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jadi ketahanan nasional itu kan suatu kondisi dinamis bangsa.
tentunya kondisi dinamis itu substansi yang ada di dalamnya itu ulet dan tangguh Iya. warganya ya. Jadi ulet dan tangguh itu adalah kunci utama untuk menangkal segala hal ikhwal yang berhubungan dengan sakit pada dirinya, sehat pada dirinya, ya, mampu mempertahankan hidup pada dirinya, itu pada ulet dan tangguh. Ya. Nah, kalau ulet dan tangguh ini ulet dan tangguh ini diangkat pada yang lebih besar masyarakat Indonesia, itu justru corona itu berdampingan dengan orang-orang yang sehat mungkin. Ya. Jadi kata kuncinya soal kebutuhan, ketangguhan dan keuletan. Betul. Ya, dalam perspektif ketahanan nasional. Ya. Dan satu hal yang penting, menurut pandangan Pak Nunung, bangsa ini menghadapi pandemi selama ini dengan disupport dan didukung oleh kebijakan pemerintah kaitannya dengan protokol kesehatan, kira-kira bangsa ini dalam tataran parameter ketangguhan dan keuletan memang terbukti bangsa ini dalam parameter ketangguhan dan keuletan cukup tinggi. Bagaimana Pak Nun, menurut Pak Nun? Jadi corona ini dari aspek ketahanan nasional termasuk salah satu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Satu di antara itu, ya, satu di antara itu. Jadi untuk menghadapinya ya butuh seluruh kekuatan bangsa ini bersinergi dengan pemerintah, karena pemerintah tidak main-main menjalankan protokol kesehatan dari WHO, ya. Pemerintah memberi instruksi kepada masyarakat Indonesia dengan taruhlah salah satu kepastian hukum, dikemas atau dilengkapi dengan instrumen hukum. Ya. Tetapi tidak cukup dengan itu, karena masyarakat Indonesia itu masyarakat yang khas, jiwa dan perasaannya itu khas. Khasnya di mana? Orang Aceh belum tentu sama dengan orang Papua karakternya. Lah, pendekatannya pasti akan berbeda. Ya. Polarisasi budaya, polarisasi sosial, nature-nya, ya. Oke. Jadi artinya kita tetap optimis nih Pak Nunung, Mas Nunung ya, bahwa ketangguhan keuletan bangsa ini sebagai modal dasar ya untuk menuju ketahanan satu bangsa yang terjadi di Indonesia. Terbukti dengan pandemi ini apa yang diambil oleh pemerintah melalui kebijakan PSBB, ya, protokol kesehatan, tapi tidak melakukan lockdown, tetap berjalan berdampingan seiring sambil upaya pemerintah yang konkret untuk menghadirkan vaksin untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dan kaitannya dengan ketahanan nasional nih Pak, secara nation sebagai sebuah bangsa, memang ketahanan nasional itu tetap relevan dan dibutuhkan Pak Nunung. Menurut Pak Nunung gimana? Ketahanan nasional tetap dibutuhkan dan terbukti sejak Indonesia merdeka sampai sekarang kita hidup dalam usia 75 tahun. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini ulet dan tangguh. Ulet dan tangguh itu sekarang yang dihadapi adalah wabah penyakit, artinya bencana non alam. Ulet dan tangguh secara konvensional mungkin yang dihadapi perang, serangan dari negara lain, atau kalau enggak pasti semua bangsa dan negara itu mengalami gangguan keamanan di dalam negerinya sendiri. Meskipun sekarang ini masih ada saja gangguan keamanan di negerinya sendiri, seperti kelompok separatis, kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dengan NKRI, dibarengi dengan ada COVID dan sebagainya. Ini kompleks pekerjaan pemerintah Indonesia itu. Jadi pandemi ini juga bisa dikategorikan bagian elemen yang bisa mengganggu ketahanan bangsa ya. Betul. Ketahanan nasional sebuah bangsa tentunya perlu diantisipasi dan perlu didorong keuletan dan ketangguhan masyarakat atas kesadaran menjaga kesehatannya, begitu Pak Nung ya. Kira-kira itu yang menjadi poin utama. Jadi bangsa Indonesia
sebenarnya dalam posisi yang sangat ulet dan tangguh. Ya. Dan tentunya dengan dijalankan kebijakan pemerintah yang secara regulatif diatur, yaitu berkaitan dengan protokol kesehatan. Ya. Ini salah satu standar yang diberikan oleh WHO. Ya. Dan tentunya apa yang menjadi bagian dari pesan Pak Nunung kaitannya dengan kepentingan ketahanan nasional di dalam bingkai negara Pancasila menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau dikaitkan dengan ketahanan nasional itu kan masalah jatuh bangunnya bangsa. Iya. Berarti tetap kita selalu menjalin dengan erat persatuan dan kesatuan. Kesatuan, oke. Itu di atas segalanya. Baik itu bencana alam, bencana non alam, perang. Kalau ada persatuan dan kesatuan, eksistensi bangsa Indonesia akan berlangsung terus. Dengan demikian ketahanan bangsa akan akan dilihat kondisi baik, ketahanan baik. Ya. Iya, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Nunung tadi, jelas secara komprehensif ya, segala aspek yang berkaitan dengan parameter ketahanan nasional itu, aspek ekonomi, SDM, terus sosial dan politik, pertahanan itu saling terkait ya, tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi, interdependensi. Dan sesuatu yang menjadi bagian dari kepentingan kali ini adalah menghadapi COVID atau pandemi COVID-19 ya. Karena dibutuhkanlah keuletan dan keteguhan bangsa, dan Indonesia atau bangsa Indonesia telah punya modal dasar keuletan dan ketangguhan, itu faktor utama. Dan sampai saat ini memang betul apa yang dikatakan Mas Nunung, Indonesia dengan berbagai budaya, polarisasi cara pandang ya, di lintas antar kepulauan kan, itu memang satu pengkayaan tersendiri, dan itu bisa terjaga dengan baik. Artinya ketahanan nasional bangsa ini memang bertahan dengan baik. Itu kira-kira sebuah kesimpulan akhir dalam pembahasan ini. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih detail lagi katanya dengan segala aspeknya yang terkait ya Pak Nunung ya. Terima kasih Mas Nunung, sangat luar biasa dan sangat bagus. Jangan lupa subscribe. Salam.